Konfederasi Sepak Bola Brazil atau CBF membuat gebrakan dengan menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar tim. Hadirnya Don Carlo digadang-gadang akan mengubah skuad Samba dengan banyaknya pemain-pemain muda potensial. Cetak Gol coba merangkum revolusi tim nasional Brazil bersama Carlo Ancelotti sebagai berikut. Skuad matang tanpa prestasi. Tim nasional Brazil dikenal sebagai negara penghasil pemain muda berbakat. Sayangnya dalam beberapa tahun belakangan mereka selalu diperkuat dengan pemain-pemain matang yang gagal memberikan prestasi apa-apa. Hal itu bisa dibuktikan di mana Brazil menjadi tim dengan pemain tertua ketiga di Piala Dunia. Rata-rata usia pemain skuad Samba yakni menginjak 27,9 tahun. Mayoritas pemain dari timnas Brazil banyak yang sudah berusia 28 tahun ke atas. Bahkan mereka masih memasukkan Dani Alves dalam skuad di perhelatan Piala Dunia Qatar yang lalu. Padahal mantan pemain Barcelona itu sudah berusia cukup uzur yakni 39 tahun. Hal itu menjadikan Dani Alves sebagai pemain tertua yang turut serta di Piala Dunia Qatar. Selain Dani Alves terdapat nama lainnya yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Mulai dari Thiago Silva, Danilo, Alexandro, Alisson, Casemiro hingga Neymar. Belum lagi ada beberapa pemain yang hampir berusia 30 tahun seperti Ederson, Alex Telles, dan Fabinho. Banyaknya pemain tua membuat Brazil gagal memenuhi target di Piala Dunia lalu. Arsene Wenger bahkan sampai berkomentar jika pemain uzur skuad Samba telah kehilangan masa keemasannya. Ucapan Wenger ini bisa dibuktikan dari suksesnya timnas Prancis di Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Didier Deschamps kala itu punya rata-rata pemain berusia 25,7 tahun. Dengan skuad muda itu, Prancis menjadi juara dunia termuda keempat sepanjang sejarah Piala Dunia. Hal itu membuktikan jika skuad yang lebih muda punya kans besar untuk menjadi juara. Selalu gagal penuhi target. Kegagalan timnas Brazil di Piala Dunia lalu membuat banyak orang terkejut. Alasannya banyak penggemar dan kalangan pandit sepak bola yang menjagokan Brazil untuk menjadi juara. Gary Neville bahkan sampai memprediksi jika Brazil akan menjadi kampiun juaranya. Akan tetapi langkah skuad Selecao hanya sampai babak 8 besar setelah kalah adu penalti menghadapi Kroasia. Kekalahan atas Kroasia itu membuat Brazil menjadi bahan olok-olokan. Jauh sebelum Piala Dunia Qatar, timnas Brazil memang selalu gagal memenuhi target dalam beberapa edisi Piala Dunia. Di edisi Piala Dunia 2018, Brazil bahkan kandas di babak perempat final. Skuad asuhan Tite itu dipercundangi oleh tim nasional Belgia. Hasil ini lebih buruk dibandingkan prestasi timnas Brazil di Piala Dunia 2014. Pada perhelatan Piala Dunia tersebut, Brazil mampu melangkah jauh hingga ke semifinal. Sayangnya kiprah mereka tercoreng setelah berhasil dibabat habis oleh Jerman dengan skor 7-1. Selain gagal memenuhi ekspektasi di Piala Dunia, skuad Selecao juga selalu gagal juara di perhelatan Copa America. Pada edisi terakhir saja mereka takluk atas Argentina di partai final 2021 yang lalu. Kekalahan itu makin menyakitkan karena terjadi di kandang mereka sendiri yakni Stadion Maracana. Usai kalah, Tite melampiaskan kemarahannya kepada Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Dia menuding kalau keputusan CONMEBOL menjadi biang kerok atas kegagalan mereka. Alasannya karena saat itu CONMEBOL dituding dengan sengaja menunjuk Brazil sebagai tuan rumah. Tiba-tiba ditinggal pelatih. Usai gagal juara di Piala Dunia Qatar lalu, Brazil ditinggal pelatih mereka yakni Adenor Leonardo Bacci. Pelatih yang akrab disapa Tite itu memilih mundur dari jabatannya menahkodai Selecao. Tite sendiri sudah melatih tim nasional Brazil sejak 2016 yang lalu. Pelatih berusia 62 tahun ini hanya mampu memberikan gelar juara yakni menjuarai Copa America di tahun 2019 yang lalu. Keputusan Tite untuk mundur disinyalir karena banyaknya tekanan dari para penggemar. Pasalnya dia dituding menjadi biang dari kegagalan Brazil meraih gelar juara Piala Dunia. Mantan pemain Inter Milan yakni Zé Elias bahkan turut menyalahkan Tite. Dia mengatakan kalau seharusnya federasi sudah memecat Tite sejak kegagalan di Piala Dunia 2018. Saat itu Tite diminta sadar diri karena telah gagal membawa Brazil juara Piala Dunia.
Menurut Elias, kekalahan atas Kroasia menjadi bukti jika Tite merupakan pelatih yang miskin taktik. Nggak cuma mendapatkan kecaman, Tite bahkan sempat mendapatkan aksi kriminalitas. Saat itu dirinya dirampok oleh orang yang nggak dikenal usai takluk atas Kroasia. Perampok yang mencuri kalungnya mengatakan kalau Tite adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dipastikan akan dipimpin Carlo Ancelotti. Seakan gak mau mengulang kegagalan, CBF pun langsung berbenah dengan mencari pengganti Tite. Beberapa pelatih beken menjadi kandidat terkuat untuk menukangi skuad Samba, mulai dari Abel Ferreira, Fernando Diniz, Renato Gaucho, Rogerio Ceni, Zinedine Zidane hingga Carlo Ancelotti. Pada akhirnya CBF pun memantapkan pilihannya kepada Don Carlo. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden CBF yakni Ednaldo Rodrigues. Ednaldo menyampaikan jika Ancelotti akan menjadi pelatih baru timnas Brazil di tahun 2024. Itu artinya Don Carlo akan memimpin Neymar Junior dan kawan-kawan setelah kontraknya di Real Madrid berakhir. Ednaldo mengungkapkan jika Ancelotti diplot sebagai pelatih untuk persiapan Copa America. Sejatinya perhelatan akbar Amerika Selatan itu digelar pada bulan Juni 2024 mendatang. Ednaldo menilai jika Ancelotti adalah pelatih yang tepat untuk menangani skuad Samba. Alasannya manajer asal Italia itu punya karakter dan juga gaya permainan yang mirip dengan timnas Brazil. Meskipun begitu, Real Madrid masih nggak rela kehilangan Ancelotti pada musim depan. Bersumber dari Football Espana, manajemen Los Blancos masih bersikukuh untuk mempertahankan Ancelotti. Mereka ingin membujuk Don Carlo untuk menetap di Santiago Bernabeu. Namun Real Madrid gak mau terlalu berharap banyak kepada Ancelotti. Menurut laporan dari Sportskida, Los Blancos telah menyiapkan 2 nama sebagai pengganti Don Carlo. Kedua nama tersebut yaitu Xabi Alonso dan juga Raul Gonzalez. Rumor ini cukup mengejutkan mengingat keduanya belum berpengalaman melatih klub besar Eropa. Hanya Xabi yang di musim lalu mendapatkan pengalaman berharga. Pasalnya dia mampu membawa Bayer Leverkusen finish di peringkat 6 besar dan juga bisa berkompetisi di Europa League. Memulai generasi baru. Dengan hadirnya Ancelotti tentunya menjadi sinyal kalau timnas Brazil ingin bangkit dari keterpurukan. Seperti diketahui, skuad Samba sendiri nggak pernah kekurangan talenta berbakat. Puluhan hingga ratusan pemain level elit selalu lahir dari tanah Kanarinha. Namun sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, skuad Samba selalu kesulitan menemukan bakat-bakat baru. Tentunya hal ini mempengaruhi performa mereka dengan selalu gagal meraih prestasi tertinggi. Akan tetapi Ancelotti akan bersyukur karena Brazil kembali menelurkan pemain muda berbakatnya. Sebut saja Arthur Augusto yang sudah menjadi andalan timnas Brazil U20. Sejauh ini Arthur menjadi pemain muda yang mengemas caps terbanyak bersama skuad muda Samba. Terbaru, pemain 20 tahun itu mampu membawa Brazil U20 menjuarai Piala Amerika Selatan. Bakat dan darah mudanya itu membuat Bayer Leverkusen kepincut untuk merekrutnya. Klub asal Jerman itu mendatangkan Arthur dari Atletico Mineiro seharga 7 juta euro. Berikutnya ada Marcos Leonardo yang membuktikan ketajamannya bersama timnas Brazil U20. Sejak membela skuad Samba Junior, Leonardo telah mengemas 13 gol dari 10 caps. Selain keduanya, masih banyak pemain muda Brazil yang digadang-gadang bakal menjadi andalan di musim depan. Mulai dari Andri Santos, Marquinhos, Matheus Martins hingga Robert Renan. Robert Renan yang masih berusia 19 tahun bahkan mampu menembus skuad senior Brazil. Dengan hadirnya para pemain muda itu, nggak heran jika Ancelotti bisa membawa Brazil kembali ke jalur juara. Apalagi ex-pelatih Chelsea itu sudah sangat kental melahirkan talenta muda Brazil. Sebut saja Vinicius Junior yang kini menjadi andalan di Real Madrid. Selain itu, Don Carlo juga berhasil menemukan Rodrigo yang dalam beberapa musim terakhir hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Itulah ulasan revolusi timnas Brazil bersama Carlo Ancelotti. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Samba bisa bangkit di bawah asuhan Don Carlo? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.